Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun berada. Hari ini Otomotor kembali menampilkan pemasangan kampas kopling beserta kampas kopling ganda untuk Supra X125 injeksi. Langkah yang akan kita ambil yaitu, silakan Mas Nawi. Pertama, kita ambil kampas koplingnya. Kita mengambil merek bukan ori, tetapi sudah terjamin kualitasnya. Kita siram dulu dengan oli agar meresap. Nanti kalau kampas koplingnya terjepit oleh plat, kalau belum terisi oli akan sulit terisi oli. Jadi kalau tergeser nanti akan melukai atau tidak sempurna. Oke, silakan. Pertama yaitu untuk pemasangan kampas kopling, yang kedua platnya. Yuk kita lihat. Perbedaannya dengan kampas kopling Supra X125 lama atau dengan Karisma itu ada di lekuknya kampas kopling, sama ada pernya pembantu untuk merenggangkan kampas kopling itu sendiri. Ada 3 per kecil yang ada di situ. Kalau untuk P80 ada 4 kalau tidak salah. Kalau ini ada 3 yaitu pernya. 1, 2, 3. Itu sifatnya hanya untuk merenggangkan. Jadi teknologinya, nah itu di situ untuk pemasangan tutupnya, untuk kaki 6-nya itu ada tandanya. Coba dilihat tandanya mana? Nah itu. Ya, itu ada tanda titik ya. Itu. Ya, itu ada. Harus sama, harus searah atau searah gitu, harus plek gitu. Nanti kalau tidak pada titiknya itu akan ganjel, nanti starter engkol, starter kaki tidak bisa, akan merusuh. Oke, silahkan dilanjut. Untuk ringnya hati-hati jangan sampai melesak gitu. Ya, diratakan dulu, dikasih baut dulu untuk memegang, bisa juga salah satu ya. Dimasukkan ini, ke, jangan lupa yang ini ya, ya titiknya yang ada pernya ini ya, diluruskan sama ada yang besar itu ya, yang agak besar. Nah itu ya itu ya, karena dipaskan. kalau nggak pas nggak bisa masuk, nggak bisa masuk ya, dipaskan. Nah itu diperhatikan teman-teman, ini dimasukkan pas. Nah sambil digoyang-goyang sedikit, goyang kanan kiri sedikit, karena untuk mengepaskan. Ringnya nggak lepas ya? ringnya aman. Kita pasang pernya dulu. Oh ya, pasang pernya ya, pasang pernya yang dipasang dulu, jangan kencang-kencang dulu, yang penting dipasang dulu. Kembali lagi untuk pemasangan kampas kopling Supra X125 dengan Supra X125 yang new atau injeksi ini ada sedikit perbedaan tipis. Bentuk kampasnya juga beda, tapi untuk rumah kampas koplingnya sama, hanya bedanya di hose koplingnya, house kopling. Jadi untuk yang kaki 6 dan lawan kaki 6-nya sama, untuk house koplingnya yang berbeda. Kembali lagi, ringnya jangan lupa tadi. Oke, dipakai ya.
Goncangannya sekarang apa nanti, Mas? Nanti. Oh ya, ini hanya agak agak saja ya. Ya. Dimasukkan sedikit. Yang riset dulu. Ya, masuk. Kembali lagi untuk Supra X125 injeksi ini. Teknologinya agak maju sedikit untuk di rumah komplit, rumah kampas komplitnya. Tapi untuk yang lain seperti rantai kampasnya kembali lagi ke Supra lama atau Grand. Ya mungkin ada pertimbangan tersendiri dari pihak pabrikan. Oke. Sudah bisa terpasang hingga masukkan ke Ini kampas gandanya. ya, disamakan itu ya. Ya. Oke, ya dimasukkan. Memasangnya harus berbarengan antara kopling dengan mangkok ganda atau kampas ganda sekalian, harus berbarengan. Kalau tidak berbarengan akan kesulitan. Tidak boleh dipisah. Oke. Oke. Udah pas apa belum? Udah. Udah pas? Oke, silahkan untuk proses selanjutnya. Agak yang ganjel sedikit ya rupanya ya. Ada ring yang melesat apa tidak? Tidak. Tidak ya. Maaf, itu dari bagian admin untuk menerangkan kepada pelanggan agar tidak terjadi salah paham. Memang untuk pemasangan kampas kopling dengan kampas kopling ganda harus teliti. Nanti agak dalam pemakaian atau setelah jadi tidak ada masalah yang timbul. Udah ya? Udah, oke. Tinggal kampas gandanya. Kampas ganda IC maksudnya. Oke. Di sini perlu kita ketahui, ringnya jangan lupa pakainya obeng gedok saja ya. Jangan pakai impact karena di situ kompresornya memang dimatikan. Nanti akan timbul masalah. Oke. Di situ ada kancingannya ya, Ada. depannya ya. Ada. Depan ada kancingannya. Ada kancingannya. Itu kotorannya tadi sudah dihilangkan ya? Oh, udah. Oke. Karena di situ semacam tersimpan residu dari kampas kopling maupun dari kotoran yang lain. Itu perlu dibersihkan kalau kita istilahnya servis agak berat ini. Bukan overhaul tapi agak berat. Perlu dibersihkan karena akan melancarkan jalannya oli. Kalau itu tidak bersih akan menghambat jalannya oli untuk melumasi bebat yang ada di dalam mesin tersebut. Oke lah, selanjutnya untuk mengencangkan kita pakai manual saja, tidak perlu dipegangi ya, digajel saja pakai lap atau pakai gombal secara tradisional atau secara alam, tapi itu sangat menguntungkan bagi kita
silakan. Ya. 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 Oke. Ini yang untuk rumah kopling belakang sudah. Yang depan untuk kampas gandanya. Kalau kampas gandanya gimana? Tidak apa-apa ya? Kampas gandanya masih aman. Dan maksudnya untuk mengencangkannya itu ya? Mengencangkannya ya nggak apa-apa. Oh, tadi sudah dikontrol aman ya? Aman. Berarti yang tengahnya agak melemah ya? Ya. Ya, silakan. Kalau untuk pengencangan yang depan, perlu dipegangnya pada? Ya? Enggak apa-apa. Ya? Iya, boleh. Ya? Ya? Dikit lagi. Ya? Dikit lagi. Ya? Dikit lagi. Dikit lagi. Oke. Oke, untuk kancingannya ada apa itu? Ada. Ada? Ada apa nggak ada? Kancingannya, ini kancingannya ada. Ada, oke. Kancingannya diperhatikan dulu, dikancing dulu. Supaya nanti tidak akan kendor istilahnya. Oke, untuk pemasangan kampas kopling jada dengan kampas kopling hampir selesai. Di situ nanti Ya. ya, oke. Ya. Cahayanya terang apa itu? Apanya? Cahayanya nyala apa itu? Cahayanya nyala. Oh ya, terang ya, kelihatan ya. Terang. Ya. Tanya ini agak mendung, jadi mungkin akan kurang jelas nantinya. Lalu kita perhatikan. Sudah cukup kencang kayak gitu ya? Ya, lebih Tetap kurang. dibantu lagi ya? Ah, ya. Ya. Iya. Iya. Wah, punya teknologi yang alami tapi bagus ya. Ya. Satu teknologi yang perlu ditiru teman-teman. Jadi, untuk yang mekanik pemula bisa diperhatikan itu caranya. Ya. Sangat sederhana tetapi mengena. Oke lah, untuk itu ditempelkan pada mangkok ganda, langsung dikencangkan. Iya. Kembali lagi, ya. Oke. Di sini pemasangan langsungnya. Nanti pemasangan otomatis koplingnya juga harus dipastikan. Pasang ini dulu. Nah, ini untuk pemasangan blok kopling. Ini dipasang dulu untuk packing koplingnya. Packing koplingnya, awas jangan sampai keliru. Kalau keliru dengan yang lain. Sama ya? Sama. Sama. Oke. Oke. Ini Untuk di sini juga ada topnya. gimana? Ini juga ada topnya. Ada topnya mana? Coba diperhatikan. Topnya. Di sini ada titiknya. Ya, titik ya. Titiknya harus disamain sama sini. Di as persnelangnya ada garis. Oh iya iya iya. Terus ini, nah Ya. ini harus lurus. Lurus. Oh ya. Tidak Siap. boleh geser. Ya. Kalau geser nanti perselangnya nggak Ya, nyaman ya? Ini harus lurus. Iya, oke, silakan. Jangan lupa biasa aku memakai paslin dulu. Paslin untuk supaya tidak lepas gitu ya. Hanya meregakkan sementara. Pakainya paslin kenapa?
pastin itu akan luntur di dalam oli. Kalau memakai lem akan menyumbat aliran oli. Ya, Jadi ini- pakainya pastin, karena pastin akan bercampur dengan oli menjadi satu. Tidak begitu masalah. Buat tekanan ini biar enggak tarik. Kembali lagi. Oke. Kalau tidak dikasih pastin otomatis jatuh gitu Jatuh, ya. ya. Fungsinya biar enggak lari. Ya. Jadi ini Ini fairnya cara-cara yang alami gitu ya. Cara yang otodidak apa istilahnya. Mungkin dalam pelajaran sekolah ada itu mungkin. Oke, untuk pemasangan selanjutnya yaitu untuk stud koplingnya. Baiklah, untuk pemasangan bak kopling perlu diperhatikan tidak pakai lem karena di sini bersih. Jadi kalau bautnya terpasang semua, tidak ada yang rusak, akan sempurna, tidak akan bocor dan tidak akan rembes. Tidak ada masalah dari yang ganjel. Perhatikan, ya. Nah, perlu panjenengan perhatikan semua, teman-teman. Nah, untuk pemasangan bautnya, bautnya hampir sama panjang ya. Sama. Kalau hampir sama panjang tidak ada masalah. Kalau ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek bermasalah. Nanti kalau yang lebih panjang dikasih pendek masalah, dol. Kalau yang pendek dikasih panjang akan tembus, akan merusak. Oke, silakan Mas Ali dilanjutkan. Nah, untuk pengancangannya jangan sekaligus kencang sekali, silang. Iya, oke. Iya. Untuk mengencangkan baut memang harus perhatikan. Tidak ada yang miring ya Mas? Pas semua ya? Oke. Memang ada sedikit perbedaan dengan Supra X kan sebenarnya lama, tapi tidak berarti. Tapi kalau kita perhatikan, nanti kalau panjenengan kesulitan dengan melihat Versa nih, video ini akan jelas. Untuk pemasangan kapas kopling dada dengan kapas kopling untuk Supra X 25 injeksi ini hampir selesai. Untuk panjenengan semua yang belum subscribe dulu, like and share agar video-video ini bisa pembuatannya akan semangat. Oke, sudah ya? Sudah. Oke lah, untuk pemasangan kampas kopling beserta kampas dadanya untuk Supra X 125 injeksi sudah selesai. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Nah itu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.